Halo guys, balik lagi bareng gua Romi. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Dan ini adalah kali pertama gua beli handphone baru di luar negeri, tapi datangnya itu sudah keadaan dibuka. Setelah gua cari tahu kenapa, karena nih, ini ada karetnya dan di sini ada secari kertas yang ternyata isinya adalah penjelasan kalau unit atau handphone ini adalah versi luar negeri yang tadinya belum dibayar pajak, dan ini adalah penjelasan kalau sudah dibayarkan pajaknya. Sekarang kita langsung aja lihat nih, seperti yang gue bilang tadi, kondisinya sudah terbuka, tapi ini sama sekali bukan barang second ya, barang baru. Kalau untuk bahan ininya ya, boxnya menurut gue biasa aja, nggak terlalu kelihatan premium, nggak terlalu berasa premium. Di bagian depan ini ada keterangannya langsung Xperia 10 2, dibacanya Xperia 10 Mark II. Oke, langsung aja kita buka, karena ini memang udah nggak disegel. Ini dia handphonenya. Seperti biasa ya, khas Sony zaman sekarang ya, keluaran terbaru. Ini memanjang. Oke, nah ini ada, menurut gue ini cukup mengganggu sih ya, kayak nggak cuma tatakan handphonenya tapi bentuknya kayak gini, bikin susah buat diberesin. Oke, terus ada, oke ini cuman kertas-kertas aja ya. Gue pikir tadinya ada, Sony udah mau berbaik hati gitu ngasih casing, ternyata salah dugaan gue, cuman manual aja nih isinya. Nah untuk kertas manualnya sih ini lumayan niat ya bikinnya, ini jadi satu, ukurannya lebar, dan ini ada beberapa bahasa. Apakah di sini ada bahasa Indonesia? Sepertinya nggak ada. Oke, selanjutnya ini kita lihat ya, ada charger warna hitam, ada kepala 3 nih karena dari luar ya, dari Hong Kong. Jadi harus pakai adapter lagi, dan kecepatannya 5 volt 1,5 ampere. Serius, 5 volt 1,5 ampere ini kecil banget, 7,5 watt. Oke, nanti kita akan cek ya, kalau beneran 7,5 watt sih serius ini parah banget. Nanti kita cek. Oke, ini kabel datanya ya, warna hitam juga, USB to USB-C, dan ini dikasih, dikasih earphone, dan uniknya tulisan ini made in Vietnam. Ya bentuknya sih standar ya, ini coba gue cek dulu. Kalau dilihat-lihat sih kayak earphone ya, ini kayak earphone 50 ribuan sih, kayak yang palsu malah. Jelek banget, bahannya tuh plastik murahan, terus juga modelnya juga masih model kayak begini ya, zaman dulu banget. Ya setelah ngelihat isi yang ada di dalam boxnya, gue bisa simpulin kalau yang dikasih itu sebenarnya paket standar, tapi uniknya masih dikasih earphone yang walaupun jelek tapi at least oke lah masih dikasih. Dan ini ya uniknya nih, Sony nggak kayak brand-brand China, jadi dia plastiknya tuh model begini ya. Kalau biasa kan tinggal diselorotin aja, kalau ini bisa tuh ditutup kayak gini modelnya. Dan ini dia handphonenya. Oke, gue excited banget ya buat megang. Oke, ini bukan warna putih ya, ini warna mint green ya kalau nggak salah, kayak hijau gitu. Ya kalau gue rasa-rasa waktu gue megang ini gue excited karena apa? Karena gue termasuk orang yang suka dengan form factor yang manjang 21:9. Jadi tuh kelihatannya unik aja, kayak remote ya, beda dari yang lain. Kalian tahu gue adalah orang yang suka handphone anti mainstream, dan handling dengan satu tangannya udah pasti asik gitu. Untuk sebuah handphone yang bisa dibilang cukup gede ya, ini layarnya 6 inci, gue ngerasain bobotnya ternyata ringan. Ini cuman 151 gram, dimana kebanyakan handphone yang ada sekarang itu sekitar 160 sampai dengan 190 gram. Kenapa? Karena ternyata, nah ini setelah gue cari tahu, frame-nya ini terbuat dari plastik. Tapi sebenarnya agak susah yang bedain karena ini padat banget, benar-benar padat banget, benar-benar solid banget, dan bisa kerasanya ini bukan metal. Ya nggak menghantarkan hawa dingin, padahal ini ruangan tempat gue syuting pakai AC harusnya berasa dinginnya, tapi ini nggak berasa sama sekali. Dan ini artinya pakai plastik. Walaupun beratnya cuma 151 gram, tapi handphone ini terasa premium. Karena apa? Karena bagian belakangnya ini ya terbuat dari kaca dan sudah dilapis Gorilla Glass 6. Sama juga di depan ini udah dilapis Gorilla Glass 6. Dan untuk interface-nya, kita mulai di sebelah kanan ini ada tombol volume yang nyatu ya, volume up dan down.
dan ukurannya agak kecil sih sebenarnya. Ini tombolnya pipih ya, kurus, tinggi. Terus juga di sini ada tombol power. Seperti biasa handphone Sony kebanyakan menyatukan tombol power dengan tombol fingerprint. Kemudian di sebelah kiri, nah ini yang gue bilang tadi ya, gitu. Yang gue bilang tadi ternyata gue nggak nemuin SIM ejector karena masih model congkel seperti ini. Oke, tuh, oke pakai model congkel kayak gini. Dan ini dual SIM ya, karena versi Hongkong pastinya dual SIM dan hybrid dengan micro SD. Mantep. Sekarang mari kita nyalain handphonenya untuk pertama kalinya. Dan untuk home screen-nya sendiri sebelah paling kiri ini ada news ya. Ini mirip kayak apa namanya, kayak Pixel ya, bawaannya Google. Terus juga untuk masuk ke home screen-nya, untuk ke app drawer, tinggal swipe aja ke atas dari bagian manapun di layarnya, dan untuk melihat jendela notifikasi juga tinggal swipe ke bawah dari area manapun. Handphone ini pakai Snapdragon 665 yang termasuk kelas mid range menengah, dan harganya ini di Eropa itu sekitar $400. Kalau dikonversi ke rupiah itu mungkin sekitar 6 sampai 7 juta tergantung kurs yang berlaku. Untuk layar sendiri ini resolusinya sudah Full HD ya, 2520 x 1080 pixel, dan yang gak kalah penting tadi udah pakai Gorilla Glass 6 dan layarnya ini OLED. Selain pakai Snapdragon 665, Xperia 10 Mark II ini juga pakai storage yang lumayan gede, 128GB, tapi untuk RAM-nya kapasitasnya ini terbilang kecil, cuma 4GB, jadi bisa dibilang ini karakternya mirip-mirip kayak iPhone atau Pixel ya. Nah ini dia, untuk RAM-nya 4GB dan kapasitas yang murninya itu 3,64GB dan available-nya 1,8GB yang tersisa. Nah untuk storage-nya 128GB, yang available aslinya 102GB. Sekarang gue akan jawab rasa penasaran gue. Gue mau ngecek apakah layarnya ini support HDR atau enggak. Gue udah update Netflix dan kita akan lihat di bagian settings, playback specification. Oke, ternyata untuk DRM-nya sudah Widevine L1. Playback maksimum resolusinya support Full HD sesuai dengan resolusi handphonenya. Tapi sayangnya untuk HDR capabilities ini none, artinya nggak support HDR. Meskipun ini layarnya OLED ya, gue rasa dimatiin mungkin sama Sony karena ini handphone kelas menengah. Dan gue sekalian akan cek untuk speakernya apakah beneran single alias mono. Gue akan coba setel film aja ya. Ya, jadi untuk speakernya nih suaranya keluar dari area bawah, ada di bagian bawah layarnya. Ini unik ya. Kalau biasanya kebanyakan handphone itu speakernya ada di bawah grillnya, tapi si Sony ini ngumpetin ada di bagian bawah layarnya. Terus untuk tadi gue lupa nyebutin untuk baterainya sendiri, karena ini handphone yang termasuk compact dan juga ya nggak bisa dibilang tebel-tebel banget, dan ini juga enteng, jadi gue nggak expect baterainya gede. Dan ternyata baterainya setelah gue cek cuma 3600 mAh, tapi ini support fast charging 18 watt, quick charge 3 ataupun power delivery. Nah cuma memang yang gue bingung ini tadi chargernya ya, pastinya ini nggak akan kepake karena bakal lama, dan gue akan pakai charger yang third party. Ini kan pakai setup triple kamera ya. Kameranya ini 12 megapiksel yang utama itu dengan aperture f2.0, adanya PDAF, nggak ada OIS, dan juga ada tambahan lensa 8 megapiksel. Nah lensa yang 8 megapiksel ini ada dua. Yang pertama fungsinya untuk telefoto 2 kali optical zoom dan ada PDAF tapi nggak ada OIS, dan yang terakhir 8 megapiksel ultrawide 120 derajat dan sayangnya juga sama nggak ada OIS. Jadi ketiga lensanya ini nggak ada yang punya OIS sama sekali. Tadi gua juga udah sempet cek ya sama Fahmi juga nih untuk kamera to testnya. Ternyata di sini nggak bisa atau nggak disembunyiin untuk mode RAW-nya, jadi bisa dibilang handphone ini hampir mustahil untuk bisa diinstal Gcam. Jadi buat kalian yang mungkin ada rencana beli handphone ini terus pengen, oke gue pengen coba install Gcam, ini nggak ada. Untuk layout kameranya tadi triple kamera, dan gue akan coba untuk pertama kali aktifin kameranya. Oke, nah menunya seperti ini. Menunya khas banget ya sama Sony. Di sini di bawah kiri ada pilihan mode, ada night mode, ada Google Lens, ada slow motion, ada manual, portrait selfie, ada creative effect, dan juga ada panorama. Dan ini harusnya bisa di download lagi ya seperti biasa. Terus kalau untuk menu settingnya
apakah ada yang menarik? Oke, ini ada pilihan object tracking, tapi ini pastinya bukan mata ya, bukan eye tracking. Terus ada pilihan soft skin effect, ada lens correction foto. Nah ini buat lensa ultra wide. Selebihnya sih udah ya, standar aja. Oh ya, ngomongin kamera, ini juga nggak ada tombol khusus buat shutter ya. Jadi adanya di Xperia One Mark II. Di sini ada mode, ini kayaknya mode bokeh ya. Oke, terus kita bisa ganti rasio fotonya. Terus juga, oh di sini udah mulai kelihatan nih ada AI-nya, bisa ngedetect. Nah, terus untuk perekaman video, oke, support 4K 16:9 atau 4K 21:9 dan cuma mentok di 30 fps, kecuali Full HD 16:9 ini ada pilihan untuk 60 fps. Dan untuk kamera depannya ini resolusinya cuma 8 megapiksel dan untuk ngerekam bisa sampai dengan Full HD 30 fps. Oke, terakhir gua akan coba untuk buka SIM cardnya ya. Udah nyiapin SIM card dan langsung aja kita coba untuk ngetes apakah beneran support SIM card lokal, karena ini udah bayar pajak. Oke, yuk kita cek. Ini gue pakai satu SIM card aja ya untuk mewakili. Dan Sony ini oke, bener. Ini penyakit Sony masih sama seperti yang dulu ketika kita masukin SIM card otomatis restart. Dan ini nggak hot swap ya artinya. Padahal handphone zaman sekarang itu mau yang murah sekalipun itu udah bisa langsung ngedeteksi. Tapi kalau si Sony ini nggak bisa. Dan sekarang sudah booting selesai, gua akan matiin wifi-nya. Oke, tuh kedetek ini T-Cell di rumah aja. Nih SIM card ini memang SIM card baru yang gua pakai. Tadinya niat gua buat internetan di rumah dan belum gua aktifin. Tapi at least ini sudah kedetek, jadi aman ya, nggak ada masalah dengan operator lokal. Dan satu lagi yang terakhir adalah, nah kalau kalian lihat di bagian pinggir kanannya ini ada garis yang kalau kita double tap ini bisa untuk memanggil shortcut. Ini namanya Side Sense, sama seperti Sony Xperia One dan Xperia 5 juga. Nah di sini kita bisa buka aplikasi yang sebelumnya udah kita buka, ini jadi shortcutnya, dan juga bisa aktifin langsung WiFi, ada Bluetooth, ada multi window, one hand mode, dan lain sebagainya. Oke, segini aja ya buat video unboxing. Nanti gua akan balik lagi setelah gua tes untuk penggunaan harian gua, termasuk juga kameranya, apakah ini memang bagus atau biasa aja. So pantengin aja, kita ketemu di video selanjutnya. Thank you.